Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 2021A akan mempresentasikan materi tentang kutipan. Kata pengutipan berarti ada hal, cara, atau proses mengutip. Arti dari mengutip itu sendiri adalah pekerjaan mengambil atau memungut kutipan. Menurut Azhari, arti dari kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari penulis lain, atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas dan telah berkaitan dengan materi penulisan tersebut. Baik, dalam kutipan terdapat footnote dan bandinote. Footnote merupakan daftar keterangan khusus yang letaknya terdapat di kaki halaman, biasanya berupa rujukan dan makna kata. Jadi kita bisa lihat contoh yang di samping. Jika kita mengutip dari sumber berupa artikel atau sumber-sumber lainnya, kita harus menulis nama lengkap dari seorang penulis, sumber, dan tahunnya secara lengkap. Kalau body note, yaitu daftar keterangan khusus yang letaknya terdapat di dalam naskah tulisan tersebut, biasanya berupa rujukan. Jadi kita bisa lihat juga contoh di samping bahwa kita hanya perlu menulis nama dari seorang penulisnya dan tahun. Jadi di sini saya lebih merekomendasikan mengutip body note sehingga kita tidak perlu tulis dobel di daftar pustaka lagi seperti pada footnote. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kutipan. Yang pertama, kutipan tidak langsung. Cara melakukan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan redaksi dari penulis sendiri atau parafrasa. Jadi, kita mengutip menggunakan argumentasi kita sendiri tanpa harus menghilangkan makna dari sumber yang kita kutip. Yaitu bisa melakukan dengan teknik parafrasa, yaitu kita mengubah kata-katanya tapi tidak lari jauh dari makna yang ditulis oleh penulis yang kita kutip. Yang kedua, mencantumkan sumber berupa nama penulis, tahun, dan halaman. Selanjutnya, kutipan langsung. Cara melakukan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kutipan 4 baris atau kurang, disebut sebagai kutipan langsung pendek. Yang pertama, dikutip apa adanya, atau kita kutip langsung paste saja. Yang kedua, diintegrasi ke dalam teks paparan penulis. Dan yang ketiga, jarak baris kutipan 2 spasi, yaitu sesuai dengan jarak spasi paparan. Yang keempat, dibutuhkan tanda kutip di awal dan di akhir kutipan yang kita kutip. Yang kedua, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Yang selanjutnya, jika berbahasa lain, berupa misal bahasa daerah, kutipan ditulis miring. Yang selanjutnya, jika ada kesalahan titik pada kutipan, tambahkan kata sik atau ditulis dalam kurung sik di kanan kata yang salah tadi. Yang kedua, jika kutipan lebih dari 4 baris, disebut sebagai kutipan langsung panjang, yaitu ciri-cirinya dikutip apa adanya. Yang kedua, dipisahkan dari teks paparan penulis dalam format paragraf di bawah paparan penulis. Jadi salah satu contohnya, misalnya setelah kita tulis penulisnya, kita melakukan spasi lalu tab sehingga kita mampu mengubah format dari tulisan yang langsung panjang tadi. Yang keempat, sertakan sumber kutipan di awal dan di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber seperti hampir sama yang kutipan langsung pendek tadi. Yang selanjutnya, jika berbahasa lain, asing atau daerah, kutipan ditulis atau dimiringkan seperti kutipan langsung pendek tadi. Yang berikutnya adalah prinsip mengutip. Yang pertama, penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat dari penulis. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal dari kutipan tersebut, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak
merusak uraian yang sebenarnya. Yang keempat, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu akan menyebabkan perubahan makna. Ada dua cara. Yang pertama, menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea, yang artinya bagian yang dihilangkan itu diganti dengan titik yang berspasi. Yang kedua, menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari satu alinea, yang artinya bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis. Garis yang dimaksud adalah dari margin kiri sampai ke margin kanan. Yang kelima adalah pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik dari segi kata-katanya maupun dari tekniknya. Yang artinya, bila penulis membuat suatu perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan tersebut harus dicetak lain seperti huruf tebal, miring, atau renggang. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari kutipan. Yang pertama, untuk menunjang atau mendukung pendapat dari para ahli. Yang kedua, sebagai landasan teori. Yang ketiga, penguat pendapat penulis. Yang keempat, penjelasan suatu uraian. Yang kelima, bahan bukti untuk menunjang pendapat dari para ahli tersebut. Yang keenam, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketujuh, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang kedelapan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang kesembilan, meningkatkan estetik penulis. Yang kesepuluh, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Yang ke-11 adalah kita harus memperhatikan apa yang kita kutip. Yang ke-12 adalah penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Yang ke-13, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Yang ke-14, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang ke-15, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung, yang artinya kita harus memberikan tambahan. Yang ke-16 adalah penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Contoh kutipan yang pertama, kutipan langsung panjang. Menurut Purwasasmita dan Kunia 2009, mol adalah cairan yang berbahan dari berbagai sumber daya alam yang tersedia setempat. Mol mengandung unsur hara makro dan mikro, dan juga mengandung mikroba yang berpotensi sebagai perompak bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan sebagai agen pengendalian hama penyakit tanaman. Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam mol tersebut, maka mol dapat digunakan sebagai pendekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida organik, terutama sebagai fungisida. Yang kedua, kutipan langsung pendek. Tomat adalah komoditas unggulan hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis penting di Indonesia. Direktorat Jenderal Hortikultura 2013. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura, tomat adalah komoditas unggulan hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis penting di Indonesia. Yang berikut kutipan tidak langsung. Direktorat Jenderal Hortikultura 2013 berpendapat bahwa tomat adalah komoditas unggulan hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis penting di Indonesia. Tomat menurut Direktorat Jenderal Hortikultura adalah komoditas unggulan hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis penting di Indonesia.